Saudara, kita ini mau terbang. Ya, setiap saudara akan jadi pilot. Setiap saudara akan jadi saudara ya, yang namanya saudara pramugari. Tapi saudara juga bisa jadi pesawatnya. Nah, persoalannya saudara, pada waktu kita sangat cepat dan kita naik di atas, kita tidak boleh saudara punya crack di tempat yang salah. Sekali lagi ya, bahkan ada banyak saudara ya retak yang tidak kelihatan, yang dijelaskan sama Ibu Ruth kemarin ya, yang no one, tidak satu orang pun tidak bisa lihat. Saudara, salah satunya keramik. Saudara, itu pada waktu jadi, sudah jadi loh saudara, dan pakai kaca pembesar pun tidak bisa kelihatan retaknya. Saudara, karena seringkali itu cuma masalah pori-porinya yang masih belum mengecil. Saudara, dan cara pembuktiannya adalah dia ditaruh saudara ya, yang namanya air. Dan seringkali pada waktu kalau ditaruh air dibiarin sejam, itu bahkan tidak ada bocornya. Tetapi pada waktu dibiarkan 1 hari 1 malam, tiba-tiba saudara ada tetes-tetes air di pinggiran atau di bawah. Why? Karena ternyata pori-porinya masih belum nutup sempurna. Saudara, dan seringkali kalau ada crack seperti itu, bocor seperti itu, kita ini kan pengennya dilapis emas gitu ya, atau kita pengennya mungkin dicat yang bagus, dipeluk-peluk, dipuk-puk kalau kata Lydia. Tetapi kenyataannya pada waktu proses itu dilihat, dites, masih ada pori yang terbuka, bukan dipuk-puk loh saudara. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Dimasukkan dalam oven, dipanaskan, lebih panas lagi, sampai semua porinya menutup. Dan kalau Tuhan buat itu dalam hidup kita, hari ini dibawa saudara ya, lebih lagi, apakah kita bisa? Bukan caranya dipopok supaya kita tidak crack, tapi pakai cara Tuhan. Amin. Nah, sekarang ada beberapa cara ya, ini cuma beberapa cara kalau di dalam pesawat dan di dalam firman yang Tuhan ngomong ke saya. Saudara, yang menyebabkan pesawat crack, saudara, salah satunya adalah goncangan ya, goncangan. Dan pada waktu goncangan tertentu yang saudara tidak kuat, langsung saudara bisa seperti itu. Tetapi ada jawaban di dalam firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat 28. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, extremely thankful, dan menyembahnya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, rupanya kalau cara Tuhan adalah dengan cara saudara memasukkan dirimu dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dengan hati yang apa? Ekstrem bersukacita. Nah, persoalannya kerajaan yang tidak tergoncangkan seperti yang tadi Pak Sugiarto cerita. Tuhan bilang ini caranya, kalau rusak di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan justru masuk air. Disitulah dia aman. Saudara, Tuhan bilang caranya kamu tetap tidak tergoncangkan oleh dosa, masuklah dalam pelayanan, kerjain tuh 10.000 di daerah. Saudara, caranya supaya kita tidak tergoncang dengan kemalasan, saudara, itu menyelamatkan saya lah setidaknya. Saudara, Tuhan itu ngomong begini, kamu itu sudah mulai lamban, malas, dan gemuk di dalam roh dan badan.
Saudara, dan Tuhan bilang ini nggak benar. Dan Tuhan bilang satu-satunya yang menyelamatkan saya adalah gedung pesawat tempur. Saudara, buat saya, kalau sebulan itu 10M itu masih merem, saudara. Saya masih bisa malas dan tidur-tiduran. Tapi gedung pesawat tempur itu minimal 400M. Nah, itu membuat saya terpaksa tidak males. Percayalah saudara, dari sejak Tuhan bilang bangun gedung itu, saya sudah mulai berbahasa roh terus. Lebih banyak 10 kali dari hari biasanya. Saudara, malam bangun berbahasa roh. Saudara ya, di WC berbahasa roh, di mobil berbahasa roh. Saya bilang gini, Tuhan, Tuhan, ini iman saya belum nyampe. Tuhan, aku tahu Tuhan, aku ini belum nyampe, aku belum nyampe. Dan bagaimana aku bisa bawa semua sampai kalau aku sendiri belum sampai? Saudara mau tahu kenapa saya pilih tanah lain? Karena iman saya lebih gampang pakai tanah lain. Cari yang murah, saudara ya. Cari yang gak usah saudara menutup rawa. Cari yang saudara ya, saudara bisalah dengan melobi kiri kanan. Saudara pinjam dulu tiang-tiang. Saudara, saya nih banyak liciknya. Saudara, saya lebih cari yang apa? Saudara, hanggar pabrik yang kosong. Dan kita ubah jadi gedung 12.000 itu murah, saudara. Percayalah, begitu 20M selesai. Dan dapat 20M dari mana? Jual aja tanah kanak. Tanah kanak KA. Saudara, itu kalau dijual 40. Saudara beli hanggar, anggaplah saudara ya, atau pabrik kosong 20M. Saudara renovasi, saudara sudah selesai. Saudara, jadilah saudara, tinggal tambah dikit lah, 10M lah, paling tambah 30M lagi. Tapi Tuhan tahu itu akan membuat saya tetap tergoncang. Tergoncang dengan apa? Kemalasan. Saudara, gemuk rohani, jasmani. Saudara, itu akan membuat saya ini gak pernah upgrade. Itu membuat saya sangat suam. Dan Tuhan bilang, no, aku gak mau. Dan untuk membuat engkau tidak tergoyahkan, bangun tuh gedung. Dan saya tuh kemarin berusaha menipu saudara sebenarnya. Saya arahin ke lain terus saudara ya. Tapi saya gak bisa pungkiri, setiap kali saya diam Tuhan bilang, saya mau belakang. Saya tuh gak bisa pungkiri, saya diam, pura-pura gak dengar. Apa? Pura-pura gak dengar, saudara. Saya nakal, saya bilang, ayo doa, keliling ya, siapa tahu gitu ya. Tetap aja Tuhan bilang, saya mau belakang. Aduh, saya digeregetan sama Tuhan. Tapi karena saya pasti harus ngalah sama Tuhan. Dan tadi Pak Sugiarto bilang, dia di hadirat Tuhan malah bilang ini, kalau Tuhan mau tanahnya 20 juta per meter, kenapa? Enak aja. Saya minta turun, saya minta dikasihin, dia malah bilang kalau Tuhan mau naikin, kenapa? Tapi sekali lagi saudara, itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Hari ini pastikan, saya tidak tahu dengan saudara, tapi biarkan saudara ada di tempat yang tidak tergoncangkan. Pada waktu saudara mengikuti Tuhan, itulah tempat yang tidak tergoncangkan. Saya berdoa saudara mengerti. Tapi itu seperti yang Pak Sugiarto bilang, ini nih harus di dalam, bukan gini, ya udahlah terpaksa. Ya kayak tadi kan, sampai berenang aja gak sempat. Tambah itu sebenarnya dia pengen ngomel gini, Imlek bukannya libur, Senin jamnya libur, sekolah udah aku liburin, malah dibuat doa 24 jam.
Suruh khotbah lagi, jadi nggak bisa kabur. Nah, mumpung orangnya ada di situ, saya ngomelin aja. Saudara ya, saudara, tetapi kita harus lakukan dengan hati yang extremely thankful. Sampai bisa ngucap syukur gini, wow, aku dipilih masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Aku dipilih melakukan yang besar. Aku disediakan, istilah saya itu ya, saudara, kalau mau main panggung itu loh, panggungnya bukan panggung itu, bukan di sini ya. Panggung itu tuh loh ya, saudara, gedung pesawat tempur itu panggung Tuhan sediakan. Tuhan ngomong sama saya, halah, kalau panggung kecil-kecilan nanggung, bikin panggung sekalian. Percayalah, itu akan menggoncang bed kasih. Semua orang akan bilang ada gedung Uwane. Saudara tahu nggak kalau gedung Love kita itu masuk ikon Bekasi? Saudara buka aja Bekasi, saudara ya. Maka salah satunya gedung unik di bed kasih adalah gedung Bahtera. Mereka pakai kata Bahtera loh, saudara. Saudara, ajaib kan? Sekarang Tuhan mau tambah lagi. Nah, itu panggung kita. Mari latihan. Mari latihan. Saudara, dan saya ini memang bandel. Saudara jangan pernah berpikir kenapa saya itu mengerti kalau saudara bandel, karena saya juga bandel ya. Tenang aja. Saya bilang begini, Tuhan, tolonglah kasih tanda lagi yang lebih aneh. Saudara, dan tolong di post kemarin Pak Roy yang pemenang. Saudara, begitu pemenang, saudara berdoa di belakang kemarin hari Sabtu, bukan kemarin, jadi ya, hari Sabtu, saudara, di awan langsung ada, saudara, gambar pesawat tempur dan satu lagi garis dari bawah ke atas, jurek. Sampai Tuhan bilang begini, kurang apa lagi? Aku kasih awan, aku kasih tanda percepatan, dan garis langsung dari bawah kan terus kita naik ke atas. Amin. Sekali lagi nanti biar dipasang, saudara ya, awannya. Nah, saudara, dikatakan di sini juga menyembah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Saya tidak tahu saudara itu pernah enggak ya, saudara nyanyi atau nari di depan presiden atau di depan saudara sebuah acara akbar. Kalau saudara tahu itu, maka saudara akan gentar, takut, tapi juga exciting. Latihannya mungkin sebulan, saudara, dan cara menari, wah, saudara akan apalin terus supaya saudara tidak bersalah. Dan kalau saudara melakukan itu, nah saudara, ada yang bisa lihat jelas kalau itu gambar pesawat tempur? Coba yang bisa lihat boleh angkat tangan. Saudara ya, saudara bisa lihat. Bayangin saudara, satu lagi Roy yang dari bawah ke atas. Saudara, kalau saudara, nah lihat saudara, bisa lihat garisnya jelas? Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya hari ini setiap unit akan berdoa, sempatkan ke belakang, dan setiap orang akan menerima sebuah tanda yang ajaib. Karena saya masih pengen Tuhan kasih lagi, kasih lagi, walaupun Tuhan bilang dulu itu ya, gitu ya, kurang apa lagi. Tapi saya mau berkata, ayo ya, tangkap lagi. Terus untuk apa sih? Bukan untuk Tuhan, untuk kita ini loh, supaya hati kita makin kuat, hati kita makin kokoh, hati kita makin dipatok dalam kebenaran. Amin. Oke, yang kedua, saudara, ini cara untuk kita tidak, saudara ya, retak. Saudara, yang kedua adalah beban terlalu banyak. Tapi ayatnya berbeda. Ini rahasianya. Mari kita baca Matius 11 28 sampai 30. 3, 2, 1.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ceritanya gini ya, ini kan udah overloading, capek. Begitu Tuhan bilang datang. Saudara, habis datang, kita pikir kuknya diambil, terus gak pakai kuk, betul kan? Tapi jelas ayatnya suruh apa saudara? Pikul kuk yang kupasang. Jadi kata Tuhan begini, kamu bebannya apa nak? Tuhan, saya pengen rumah. Tuhan bilang, oke, urusan rumah nanti kupikirin. Sekarang pergi dulu selesaiin 10.000 di provinsi. Bisa mengerti? Tukar kuk, saudara, dan percayalah, Tuhan bilang itu enak dan ringan. Saya tidak tahu caranya bagaimana, coba belajar ya. Jangan, tadi kan ada Pak Sugiarto tuh khotbah bilangnya gini ya, jangan pakai cara yang lama, betul? Jadi jangan mikirin duit buat 10.000 itu cara lama. Saudara, tenang dulu, nyembah. Nanti Tuhan mungkin tiba-tiba Tuhan bilang gini, kali ini aku gak mau caranya begitu, tapi caranya begini, bikin pertandingan sepak bola, semua yang mau ikut harus daftar. Tapi begitu pertandingan sepak bola, ini ibuin loh ya, kamu buat KKR di pertandingan sepak bola. Loh, kenapa tidak? Dan tiba-tiba semua orang diterpa hadirat Tuhan. Tidak jadi saudara ya, cuma oleh-oleh, tapi semuanya nyanyi haleluya. Tiba-tiba semua tersungkur. Tiba-tiba semua saudara, 10.000 saudara, sampai penuh yang di dalam, semua menari buat Tuhan. Loh, ini cara baru kan? Kenapa saudara selalu berpikir butuh uang? Kenapa tidak berpikir bikin dan menghasilkan uang dengan KKR 10.000? Ini cara baru. Saudara, cara baru saudara bilang ini, kita akan bikin ya konsep keliling, dan semua orang ya akan berebut untuk datang karena dilawat Tuhan. Why not? Atau saudara lebih lagi berkata gini, saya gak mau pakai cara itu, cara lama. Tuhan bilang caranya, pergi ke pemakaman, bangkitkan orang mati. Why not? Itu cara baru, betul kan? Kenapa tidak ke pemakaman, saudara, bangkitkan orang mati. Setelah orang matinya bangkit, masuk desa, diarak KKR di desa. Cara baru. Jadi kalau saudara mulai mikir ngitung uang, cara lama. Cara lama. Saudara, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tetapi saya itu lihat, karena ini cara baru buat mereka. Saudara, saya lihat KKR di Afrika, salah satunya. Saya sejujurnya saya tidak punya iman. Sejujurnya saya juga tidak bisa percaya. Tapi ini yang terjadi di Afrika, saudara. Saudara, saya lihat videonya. Mereka bilang begini, semua yang dia cuma berdiri di tengah lapangan dari sebuah desa. Dan dia bilang begini, semua yang dompetnya kosong, mari datang. Dan saudara, hanya dalam hitungan setengah jam mungkin, itu semua orang lari. Karena diumumin pakai toa, pakai mobil ya. Semua yang dompetnya kosong, bawa dompetmu yang kosong, datang ke lapangan ya. Dan semua kita akan berdoa menyembah sampai dompet kita diisi oleh Tuhan. Saudara, dalam setengah jam dia cuma keliling begitu loh saudara. Saudara, orang datang, saudara, mungkin sekitar 20.000.
Dan kemudian mereka menyembah Tuhan. Saya nggak nyampe, sungguh ini saya nggak nyampe, saudara. Tapi itu ada klipnya kalau saudara mau lihat di video, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah muji nyembah, khotbah muji nyembah, dia bilang sekarang waktunya semua angkat dompetmu bersyukur. Saudara, mereka angkat dompetnya bersyukur dan dia bilang buka. Dan semua dapat uang di dompetnya. Perkara berapa saya tidak tahu ya. Saudara, semua dapat. Kalau saudara bilang, Bu, iman ibu nyampe, nggak begitu, enggak. Sampai detik ini saya lihat aja ngomong gini, ini sulap, bohongan atau beneran. Sejujurnya loh, saya mengaku dosa. Sampai saya itu di dalam masih bilang begini, apa ini voodoo atau apa ya? Kok bisa ya? Tapi Tuhan ngomong gini, kamu ini memang parah kok ya. Kalau aku bisa mengeluarkan permata dari bawah, aku bisa mengeluarkan emas dari bawah, apa susahnya aku mengisi dompet setiap orang? Ini cara baru. Ada yang berani bikin cara begini? Wah gawat, gak ada yang berani ya, gak ada yang berani. Gak apa-apa lah, saya gak berani marahin saudara, saya aja takut, saya aja gak mengerti cara ini. Tapi sekali lagi, ini kok yang ajaib, yang sampai kita akan bersorak-sorai, sampai kita akan berkata yes. Bukankah pada waktu pandemik, pada waktu Tuhan bilang beri makan mereka, di tengah pandemik, di tengah tidak ada uang, di tengah sekolah bahkan tidak ada pemasukan, saudara, Tuhan menjamu kita dengan kepiting Alaska, dengan udang, dengan semua yang terbaik. Amin. Bukankah dia cuma mau masukkan kita di cara baru, di kok yang baru, ada berkat baru, ada anointing baru, ada karunia baru, ada kedahsyatan baru, ada keajaiban baru. Saya berdoa setiap saudara menikmati ini, bukan cuma dengar dari beberapa orang, tapi menikmati ini. Amin. Menikmati. Saudara, kemarin saya dapat kesaksian ya dari seseorang, saudara, dan dia bawa saudara berkat buat saudara ya, buat pesawat tempur saudara 300 juta. Saudara, dan dia bersaksi, dia berkata begini, pada waktu dia dengar, dia cuma bilang begini, Tuhan, saya percaya ini new season, kasih saya cara baru untuk dapat uang dengan sangat cepat. Saudara, dan tiba-tiba ya Tuhan bilang begini, jualan obat. Saudara, dia bilang jualan obat apa? Obat apa aja, dari Cina, dari manapun yang aku taruh di hatimu, kamu lihat aja, semua obat, vitamin, multi, saudara ya, kalek apa saja. Dan kemudian kamu jualan obat. Saudara, dia search yang dia dapat, langsung dia pesan, dia search. Bahkan dia enggak, saudara ya, keluarkan uang, karena dia cuma pesan. Setelah pesan, saudara, dia tawarin. Saudara, dia punya link cukup banyak, karena dia juga seorang dokter, saudara. Saudara, dia kasih link, mau nggak ini. Saudara, dan dia bilang begini, Bu, dalam 2 hari saya dapat 600 juta keuntungan, dan bagi 2, 300 dia, 300 saudara pesawat tempur. Saudara, kita punya Tuhan yang baik. Dan orang ini berkata sama saya siap, Bu. Tuhan bilang kamu harus mulai ambil kukmu sebagai donatur. Ambil kukmu sebagai donatur dengan cara-cara baru yang aku berikan kepadamu, dengan cara-cara baru yang aku akan bukakan bagimu.
Oke, siap yang mengalami, bukan 1-2 orang. Siap saudara mengalami. Loh, jadi donatur itu kayak tadi loh, katanya Sir Sugi. Ya, kecipratan air itu menyembuhkan kita. Saudara mau jadi donatur, orang itu cuma ngomong gini, saya mau jadi donatur, amin Tuhan. Dia kecipratan. Saudara 300 belakang, 300 dia, kan enak toh. Sekali lagi, ayo, cara baru. Cara baru. Saya berdoa setiap kita punya cara baru karena berjalan sama Tuhan, ya. Saudara yang saya nggak bahas banyak-banyak, tapi saya bahas satu lagi ya, satu lagi. Saudara, saya loncat aja, bukan yang nomor 3 tapi nomor 4. Saya bahas yang nomor 4. Saudara, jadi kenapa pesawat itu bisa crack? Salah satunya adalah pada waktu dibuat memang sudah ada cacat, dan orang tidak bisa lihat cacatnya, tapi sebuah cacat bawaan. Saudara, dari materialnya, dari kacanya, dari sekrupnya. Saya pernah melihat kenapa sebuah pesawat itu saudara jatuh. Ternyata sekrupnya itu pecah, saudara. Dan orang tidak tahu itu sudah pecah dari awalnya. Setelah 4-5 kali penerbangan, hancurlah semuanya karena satu sekrup pecah. Kemudian saudara, itu merembet ke yang lain. Singkat cerita seperti itulah, saudara. Nah, tetapi kita lihat Hakim-Hakim 20:15-16. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dihitung jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu. Dari segala laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal. Sebab dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Saudara, kalau saudara baca di dalam terjemahan yang lain, dikatakan mereka ini cacat karena tangan kanannya, saudara, kena sesuatu dalam peperangan. Saudara, jadi tangan kanannya itu bukan dia lahir cacat, kidal, tapi tiba-tiba saudara, tangan kanannya ini kena sesuatu. Tidak tahu itu karena apapun, tapi mereka memutuskan tidak membiarkan kecacatan itu, saudara, menghentikan mereka. Tapi mereka mulai melatih tangan kirinya, saudara, sehingga dikatakan mereka tidak meleset satu rambut pun. Alkitab itu tidak bohong ya. Alkitab itu bukan sanguin yang dilebih-lebihin. Saudara ya, kalau orang sanguin itu kadang-kadang kan bisa dilebih-lebihin ya, ceritanya jadi seru, saudara. Tapi Alkitab nggak begitu, saudara. Kalau dia berkata tidak meleset satu helai rambut pun, dia nggak meleset satu helai rambut pun. Dan hari ini, bisakah kecacatan itu kau letakkan di hadapan Tuhan? Dan Tuhan mulai berkata, nah, itu akan jadi berkat kalau engkau latih yang sebelah sini, kalau engkau tingkatkan yang ini, kalau engkau pakai yang ini, kalau engkau ekstrem disiplin, kalau engkau mulai ya sungguh-sungguh berfokus kepada yang aku perintahkan. Saya tahu saya punya banyak kecacatan, tapi kecacatan itu tidak pernah menghentikan saya. Saudara, salah satu kecacatan adalah, saudara, sebenarnya saya ini pada waktu saya sering cerita ya, saya tuh melihat ayah saya mencium pembantu pada waktu saya kecil. Sejak saya melihat ayah saya mencium pembantu, satu sisi saya tetap memilih menghormati dan mendoakan dia. Satu sisi saya memilih tidak akan pernah jatuh cinta sama siapapun juga. Saudara, itu kelihatannya cacat, saudara, tetapi kemudian saya bertemu dengan Tuhan, dan saya selalu teriak bilang begini, Tuhan, biarkan aku jatuh cinta dengan Engkau, biarkan aku hanya jatuh cinta dengan Engkau. Dan
Dan biarkan aku mengasihi semua orang. Karena mengasihi dengan jatuh cinta itu beda. Namanya aja udah jatuh. Jadi kalau jatuh cinta tuh bak gitu loh saudara ya. Tapi kalau sama Tuhan kita butuh bak. Nyerah total, cinta total, hidup totali buat dia. Bisa ngerti? Tapi kalau buat manusia, mengasihi aja saudara. Itu the best. Tapi hari itu saya ini orang yang sebenarnya beku. Saya pernah cerita sama saudara. Bayangkan ada teman saya sekamar diperkosa sama omnya. Saudara ambil pisau di depan saya, sudah potong ininya loh. Saya ngomongnya apa? Kalau mau bunuh diri please jangan di kamar saya, repot ngurusnya. Keluar aja. Sampai dia bilang saya gak pernah lihat orang sebeku kamu, sedingin kamu. Dia bilang kamu itu nice, tapi kamu itu sangat dingin. Saudara, dan saya bilang maafkan saya. Saya dari kecil saya bilang begini, nangis, bunuh diri, melo-melo, buat saya itu menjijikkan. Buat saya itu gak ada tempat untuk itu. Dan itu sudah saya ambil putusan itu sudah ada dari sejak saya umur 3 tahun. Saya bilang dalam hidup saya gak usah pakai melo, gak usah pakai nangis-nangis, gak usah pakai ngeluh-ngeluh, gak usah pakai, saudara ya, bunuh diri, gua gak kuat. Udah, toh hidup masih dihadapi. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan saudara itu akhirnya orang ini bilang, gua mau bunuh diri kok rasanya jadi jijik ya karena ketularan elu, katanya. Saudara, jadi akhirnya saya ambil, saudara ya, saudara saya ikat, kebetulan lah saya tetap anak dokter, saya tahu persis. Saudara, saya nggak cerita teman saya nggak jadi bunuh diri, tapi perkataan dia itu terus mengganggu saya. Saya bilang, Tuhan, nggak ada ayatnya orang dingin bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada ayatnya orang beku bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya mulai sadar ada yang cacat. Saudara, tidak ada ayatnya orang kejam bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada ayatnya. Saya tahu ada yang cacat. Tapi sejak hari itu saya bilang, bereskan hidupku. Ajari aku mengasihi, ajari aku memeluk dengan hati, ajari aku melayani dengan cinta, ajari aku mengabdi dengan kasih, ajari aku menyembahmu dengan hati yang merah merona, menyala, berpassion. Ajari aku khotbah dengan setiap selku, sungguh-sungguh sejati. Dan Tuhan bawa, dia butuh meremukkan saya jutaan kali. Dia butuh memotong hidup saya ribuan kali. Tapi sampai hari ini saya berkata, itu membuat saya tahu persis hati saya tidak meleset satu rambut pun. Saya tahu kapan saya beku dan saya mulai baru dikit-dikit dingin aja saya udah teriak, Tuhan, ini kedinginan mulai masuk dalam hidupku. Begitu mulai suam saja saya akan teriak, Tuhan. Begitu hati ini menebal saja saya akan teriak, Tuhan, jangan berjarak, jangan pernah jauh, jangan pernah biarkan aku tidak jatuh cinta dan aku tidak berdetak dan bergelora. Jangan biarkan aku tidak sepakat. Saudara, kalau saya nakal pun saya tetap melirik Tuhan.
Saya sudah tahu dari awal Tuhan pengen belakang, tapi saya coba cari yang lain. Dan saya akan terus melirik dia dan berkata gini, yang ini boleh? Please, please. Ini lebih murah loh Tuhan, ini lebih gampang, please. Dan Tuhan juga tahu bahwa ujungnya saya akan mendengar dia. Dan setiap kali saya bilang please tanah yang lain, dia bilang ini, belakang juga itu kalau kamu mau boleh, kata dia. Setiap kali saya tawarkan yang lain, Tuhan bilang tambah aja, itu kerjain juga sekalian. Saya bilang Tuhan, namanya gak memperkecil, namanya memperbesar. Tuhan bilang lu licik, gue lebih licik. Udah gitu aja, kata Tuhan. Sampai akhirnya saya bilang, sebenarnya baru Sabtu kemarin saya di Grand Room, terus saya bergumul, saya tahu matanya, saya tahu lirikannya, saya tahu hatinya. Dan akhirnya saya berkata, iya, oke, yang belakang. Sekali lagi, apapun kecacatanmu, saudara bisa jadi orang-orang Benyamin yang akan bisa mengubah dan tidak meleset satupun. Hari ini di musim yang baru, di masa yang baru, buat engkau benar-benar berdiri dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan artinya mengikuti dia sampai tidak berjarak. Dalam masa ini, di new season, biarkan dia memberikan kok kepadamu yang membuat engkau punya pengurapan baru, cinta yang baru, perjalanan baru, masa yang baru, karunia yang baru, keajaiban yang baru. Di saat ini, biarkan dia membongkar dan membereskan setiap kecacatan, melatih kita berulang, memotong kita ribuan kali, saudara mengukir jutaan kali, saudara membuat kita, mengoperasi kita, bahkan menciptakan kita again dan again, sampai kita serupa, tepat seperti yang dia mau. Dan tidak meleset satu helai rambut pun dari destiny, dari cinta, dari hadirat, dari ketepatan yang Tuhan mau. Saya mau kita cuma nyanyi dengan lagu. Saudara, saya gak mau pakai lagu ciptakan lagi, tapi saya dari pagi mendengar kata lagu patok hatiku. Saudara, saya tidak tahu kenapa Tuhan pilih lagu patok hatiku, saudara, buat setiap kita. Dan walaupun saya pura-pura gak tahu sih, karena saya bilang ini, kenapa bukan ciptakan lagi, kenapa patok hatiku. Dan Tuhan bilang gini, lu tahu ya, sampai hari ini, detik ini, lu masih goyang-goyang tuh soal tanah belakang. Dan semua anakmu juga masih goyang-goyang buat gedung itu. Berapa banyak coba jujur pengennya gini, ya jangan tahun ini lah Tuhan, 2 tahun 3 tahun itu ya, kita masih punya banyak penawaran di sini, betul kan saudara? Betul. Siapa yang masih punya banyak goyang-goyang di sini? Saya mengaku saya punya sangat banyak goyang, saudara, saya punya banyak goyang, saudara. Dan Tuhan, karena itu Tuhan bilang lagu pagi ini bukan ciptakan lagi, gak perlu diciptakan, perlu dipatok supaya gak goyang-goyang nih hati ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan saya minta koin saya untuk, kan yang pilar, ini lagunya pilar, tuh berdoa minta, gak tahu caranya bagaimana lah, patok hati ini. Walau hati ini pengen goyang-goyang berkali-kali. Mari nyanyikan lagu ini.